Halo, Horas. Perkenalkan nama saya Fransian. Saya berasal dari suku Sumatera Utara, yaitu Batak. Dan saya salah satu mahasiswa yang ada di Jakarta berbicara capres. Calon presiden yang ideal bagi anak muda ialah suatu pemimpin yang memiliki suatu karakter, yaitu karakter tegas, berani. Dua aja, nggak usah yang banyak. Tegas dalam arti dia harus berani mengambil tindakan, berani mengambil suatu resiko yang sangat berat, apapun resikonya dia harus berani dalam mengambil suatu tantangan tersebut. Bukan berarti dia menye-menye dalam mengambil suatu keputusan. Sebab menurut saya, menjadi seorang pemimpin bangsa, pemimpin yang sosoknya diidealkan atau digaungkan di dalam anak muda, sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu bukan hanya sekedar dapat mengaungi dan mengayomi suatu masyarakat, melainkan dia harus berani juga untuk menggendong atau menggait suatu para pemuda, sesosok pemuda dan seluruh pemuda yang ada di Indonesia ini untuk lebih memajukan Indonesia. Karena tanpa adanya anak muda, pemimpin tersebut menurut saya kurang ideal. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Marina. Saya merupakan anak muda asli Jakarta. Saya lahir dan besar di kota yang dikenal sebagai kiblat peradaban kemajuan Indonesia. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 jurusan jurnalistik di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau ditanya mengenai capres idaman anak muda saat ini, menurut saya adalah yang mempunyai jiwa kepemimpinan tegas, berani bersikap, dan pandai berinovasi. Ketika itu, saya pribadi juga senang dengan pemimpin yang tidak kaku, lalu mau turun langsung untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi tokoh publik yang mudah ditemui oleh masyarakat. Saya merasa pribadi seperti itu perlu dimiliki tokoh capres Indonesia berikutnya agar dinding sekat antara masyarakat dengan pemimpin tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya selalu tumbuh. Menurut saya juga capres berikutnya harus memiliki pemikiran yang terbuka dan mau berinovasi. Karena nggak dipungkiri juga kita sebagai bangsa tidak boleh terus-terusan berada di tempat. Perlu adanya inovasi di berbagai sektor yang diinisiasikan oleh pemimpin bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama aku Desi dari Kota Tuban, Provinsi Jawa Timur. Saat ini aku sedang mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Ditanya soal calon presiden Indonesia selanjutnya, menurut Desi, selain kita membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan berani, penting calon pemimpin selanjutnya juga memiliki semangat transformasional. Sebab Indonesia butuh pemimpin yang visioner lewat gebrakan-gebrakan yang ia ciptakan. Selain itu, memanfaatkan media sosial sebagai sarana keterbukaan dan penerimaan pemerintah terhadap masyarakat. Meski sosok pemimpin itu harus tegas dan berani, menurut Desi, pemimpin itu harus memiliki sifat yang santai dan apa adanya juga, agar sebagian masyarakat merasakan kehadirannya. Misalnya, dengan cara membuka diskusi-diskusi publik, membahas topik-topik yang sedang berkembang. Dan balik lagi, suatu karakter yang harus ditegaskan, yaitu adalah berani dan tegas. Yang tadi saya bilang, berani menunjukkan bagian-bagian yang mana yang keliru dan harus yang dibenahi. Dan harus juga tegas dalam mengambil suatu keputusan. Bukan harus menye-menye. Contohnya, yaitu pungli. Karena di daerah saya sangat banyak sekali praktik-praktik pungli yang dilakukan oleh para pejabat daerah atau pemerintah daerah yang lainnya lah kita bilang.
Maka dari itu, ketika saya melihat berita ada sosok pemuda, ada sosok gubernur yang dapat melakukan inspeksi ke bawahannya atau ke para jajarannya dan mendadak dipergoki, yaitu di suatu daerah dia mempergoki jajarannya, anak buahnya, melakukan suatu pungli. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Karena kenapa? Karena adanya suatu birokrasi yang baik tentu harus menghindari suatu pungli. Pungli itu bukan terjadi di jalanan, melainkan di kursi-kursi yang membuat mereka nyaman di dalam posisinya tersebut. Maka dari itu, ketika saya melihat berita sosok tersebut, sebab adanya pungli bukan hanya merupakan tindakan yang menyeleweng, tapi juga merugikan bagi masyarakat, bahkan anak muda yang ada di daerah tersebut. Gitu. Misalnya aja di Jawa Tengah, kalau nggak salah ingat di sana ada inovasi bernama Kartu Tani. Kartu Tani sendiri merupakan kartu yang berisi informasi atau data mengenai identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kemudian kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh para petani. Dari inovasi itu aja kita bisa lihat gubernur setempat sangat peduli dengan kesejahteraan petani ya, dengan membuat inovasi di sektor pertanian. Gak hanya itu, sektor UMKM pun tidak luput dari perhatian gubernur setempat dengan membangun program kredit pembiayaan dari Bank Jateng yang ditunjuk untuk para pelaku UMKM. Bahkan program yang dibuat Gubernur Jawa Tengah ini cukup diapresiasi oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo karena turut membantu para pelaku usaha kecil hingga menengah untuk mengembangkan usaha mereka di masyarakat. Dengan demikian, maka atensi atau perhatian anak muda terhadap pemimpinnya akan semakin terbangun. Bahkan anak muda dapat berkontribusi secara langsung melalui pengambilan keputusan dengan wadah seperti itu. Selain itu, saya sebagai anak muda juga ingin mempunyai pemimpin yang bersih dan berani melawan segala ketidaksesuaian yang ada pada tatanan institusi, khususnya dalam internal pemerintahan. Maka dari itu, saya sangat mengapresiasi terhadap pemimpin daerah yang sudah berani melakukan hal tersebut. Sebut saja Gubernur Jawa Tengah yang beberapa kali berani mencopot pejabat yang melakukan pelanggaran serius, khususnya dalam korupsi dan gratifikasi. Hal ini sejalan dengan karakter beliau yang tegas, berani, tangguh, dan transparan. Jadi tidak heran jika beliau menorehkan banyak prestasi. Salah satunya beliau mendapatkan penghargaan dari Komite Anti Korupsi karena beliau paling konsisten di dalam melawan korupsi. Poin ini yang menurut saya penting untuk dimiliki calon presiden selanjutnya, karena kejujuran dan kebenaran adalah di atas segalanya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat pun kian akan tumbuh terhadap pemimpinnya yang berdampak pada prestasi dan kemampuan. Selain daripada itu, pada masa COVID-19 pada tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, gubernur tersebut merupakan pemimpin yang dapat dicontoh dalam arti dia membuat suatu program penyuluhan serta donor darah, memberikan penyuluhan door to door untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pencegahan wabah COVID-19 ini. Bahkan program-program tersebut turut diapresiasi oleh Pak Presiden Joko Widodo saat ini. Gaya pemimpin seperti inilah yang mungkin menurut saya yang secara pribadi menjadi suatu idaman bagi anak muda, bahkan untuk masyarakat sendiri. Sama halnya yang terpenting juga, saya pribadi senang dengan pemimpin yang tidak buta dengan teknologi. Dia senang mengikuti arus zaman, bahkan memanfaatkan media sosial sebagai sarana persuasi dan interaksi dengan masyarakat, khususnya anak muda yang kita tahu gemar menggunakan media sosial. Itu aja sih menurut saya pribadi sebagai anak muda. Kalau ditanya mengenai capres presiden idaman Indonesia, jalan-jalan ke Bekasi bareng Bang Dila. Jangan lupa perginya
sambil bawa nasi. Itulah opini saya tentang capres idaman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan bangsa nantinya. Jadi harapan saya, semoga calon pemimpin Indonesia selanjutnya dapat mencerminkan sikap dan gaya kepemimpinan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Semoga calon pemimpin Indonesia selanjutnya dapat berkolaborasi aktif bersama anak muda dalam pengambilan keputusan dan peran aktif pelibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Karena peran generasi muda atau yang biasa disebut dengan Meaningful Youth Participant atau MYP sangat penting bagi pembangunan Indonesia berkelanjutan nantinya, sesuai dengan poin SDGs 2030. Maka dari itu, anak muda dan pemerintah harus berkolaborasi aktif dalam menjalankan perannya masing-masing, serta menjalankan tanggung jawabnya dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sekian opini saya mengenai calon presiden idaman anak muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan saya sebagai anak muda dan mengharapkan pemimpin yang ideal yaitu bukan hanya sekadar tegas dan berani, melainkan dia juga harus cerdas dalam mengambil langkah yang harus ditentukan untuk 5 tahun ke depan. Berbicara 5 tahun ke depan itu bukan jangka yang sangat singkat, melainkan jangka yang harus di mana ia harus bangun layaknya suatu, mungkin dalam pemerintahannya ya kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian saja opini dari saya. Terima kasih. Horas.